Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dengan dua nikmat tersebut kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami doakan kepada teman-teman sekalian yang sekarang berada di rumah masing-masing, Allah berikan kesehatan, kesempatan, dan begitu juga kakak yang di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menemani teman-teman sekalian untuk belajar bersama-sama. Baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari pertemuan pertama kita ya. Insyaallah kita akan belajar bersama, duduk bersama dalam mempelajari yaitu kitab fikih Asy-Syafi'i li al-mubtadi'in. Jadi kitab ini adalah diperuntukkan bagi mereka ya pemula yang belajar fikih Syafi'i. Baiklah teman-teman sekalian, insyaallah kita akan masuk ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu perkara-perkara yang mengharuskan wudu ya. Yaitu perkara-perkara yang mengharuskan seseorang bersuci atau wudu. Yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini adalah yaitu salat ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini in kuntum junuban fattahharu." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu atau usaplah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Teman-teman sekalian, dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya ketika seseorang ya ingin melaksanakan sholat ya, maka dia harus bersuci terlebih dahulu ya, mengambil wudhu terlebih dahulu, karena itu adalah syarat sahnya ya sholat seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa." Yang artinya, Allah tidak menerima salat kalian apabila telah berhadas hingga dia berwudu. Ketika seseorang dia berhadas ya, baik hadas kecil maupun hadas besar, kemudian dia ingin melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Hadas kecil ya seperti buang angin, kemudian kencing ya. Ketika dia ingin melakukan sholat, maka dia harus bersuci terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sholatnya sah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat seseorang ya ketika ia di dalam keadaan berhadas. Dan begitu juga wudu ya. Wudu ini hukumnya juga wajib ya. Juga wajib ketika kita ingin melaksanakan sholat. Jadi ada kaidah ya, ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib ya. Jadi suatu kewajiban yang dengan sesuatu itu ya
kewajiban itu tidak akan sempurna, maka hal tersebut akan menjadi wajib. Jadi cara pemahaman yang mudahnya adalah sholat itu wajib. Nah, ketika sholat ya itu tidak akan sempurna, tidak akan diterima kecuali dengan berwudu, maka berwudu itu hukumnya wajib. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian ya, jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua atau perkara yang kedua adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Karena tawaf seperti sholat sehingga wajib bersuci. Jadi tawaf ini seperti halnya sholat. Ya. Kalau sholat harus bersuci terlebih dahulu, dan begitu juga ketika seorang ingin mengelilingi Ka'bah tawaf, maka dia juga harus bersuci. Karena ini adalah syarat sahnya tawaf. Kemudian yang ketiga, menyentuh mushaf dan membawanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita ingin menyentuh Al-Qur'an ataupun membawanya, maka kita harus dalam keadaan suci ya. Baik suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh memegang dan membawa Al-Quran sedangkan kita dalam keadaan berhadas ya. Bahkan jumhurul ulama sepakat ya, wajib bersuci dulu sebelum kita memegang dan membawa Al-Quran. Salah satunya adalah mazhab ini, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Tetapi ketika kita ya memegang Al-Quran yang itu ada terjemahannya, ada tafsirnya, ini tidak mengapa ya. Tetapi kita sebagai seorang muslim yang beriman, yang beriman, maka sebaiknya kita mengambil wudu ya. Karena mengambil wudu itu akan memberikan pahala tersendiri ya, karena kita akan berinteraksi langsung dengan Al-Qur'anul Karim. Maka seyogyanya kita memuliakan Al-Qur'anul Karim. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin hanya ini yang bisa kakak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya, dan bisa diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita ketahui, yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Karena ketika ilmu itu diamalkan, maka dia akan bermanfaat ya untuk orang lain. Tetapi ketika kita berilmu kemudian tidak diamalkan, itu ibaratkan yaitu pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibaratkan yaitu pohon yang tidak berbuah. Meskipun pohonnya rindang, tetapi ketika dia tidak berbuah, maka tidak banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin hanya ini yang bisa kakak sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.